Assalamualaikum Rofifah. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama aku Dina Yuhanida dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Telkom angkatan 2018. Boleh dong perkenalan dari kamu dulu. Oke, nama aku Rofifatul Hakamatullah, biasa dipanggil Rofifah. Kuliah di Sudan, jurusan Dirasat Islamiyah. Sekarang tahun 2. Kamu tinggal di Sudan itu tinggal di kosan atau di rumah atau di mana? Kalau boleh tahu. Aku tinggal di rumah, namanya Syakoh, sama teman-teman bareng-bareng gitu, berenam. Boleh dong cerita sedikit tentang kenapa kamu bisa kuliah di Sudan itu? Eh, dulu, dulu emang awalnya, emang pengen banget kan kuliah ke luar negeri. Terus pas masuk MA, kebetulan terus sekolahnya jurusannya keagamaan. Terus dia emang diarahin sama orang tua kuliahnya ntar ke Timur Tengah aja gitu. Nah terus dulu apa namanya daftar kan, pas setelah lulus itu daftar ke Mesir sama Sudan. Tapi dulu aku juga pernah daftar ke Turki juga tuh. Terus tapi aku darurat diterimanya di Sudan. Jadi ya udah ke sini. Kalau adaptasi awal di Sudan itu kayak gimana sih? Gampang nggak? Gampang-gampang susah sih, soalnya kan pakai bahasa Arab. Terus dulu pas sekolah tuh belum biasa kan, jadi kayak kagum gitu. Eh, Kalau denger orang ngomong tuh paham orang ini ngomong apa gitu, tahu gitu. Cuma nggak bisa tuh buat diajak ngobrol, diajak buat jawabnya tuh susah gitu, masih masih kurang lah pokoknya. Jadinya masih kagok pas awal-awal. Kalau kuliah di Sudan itu bisa dicampur nggak bahasanya sama bahasa Inggris atau bahasa Arab doang? Pas interaksi Kalau sehari-hari sama teman-teman di sana. Kalau interaksi sehari-hari pakai bahasa Arab, tapi kalau kayak misalnya yang bukan dari teman-teman yang Sudan gitu, misalnya dari orang Afrika, Niger atau mana atau Somal gitu, kadang masih kalau nggak paham ini apa namanya campur pakai bahasa Inggris gitu. Kalau kuliah di sana bahasa utamanya berarti bahasa Arab ya? Ya bahasa Arab susah. Kalau kan sekarang lagi pandemi nih. Kalau di Sudan itu Ya, mulai masuk pandeminya itu sekitar bulan apa ya? sekitar Maret, bulan Maret di sini sih. Mulai puncak-puncaknya banyak yang apa namanya banyak yang kena virus. Kalau di sana ada nggak kebijakan dari pemerintah kayak lockdown atau PSBB? Ada nggak seperti kayak gitu? Iya, ada pas pas bulan Maret itu. Jadi pas awal-awal masih apa namanya baru-baru banget ada corona, di sini tuh masih belum yang gempar banget gitu, masih kayak yang biasa aja gitu. Karena kan orang-orang mikirnya nggak bakal nyampe sini tuh karena di Sudan panas kan. Terus pas bulan Maret itu mulai banyak yang terinfeksi, jadi akhirnya sama pemerintah dibuat peraturan untuk lockdown. Terus apa namanya kuliah-kuliah juga diliburin, universitas itu ditutup. Selama lockdown itu, apa sih dampak yang paling kamu rasain itu? Seperti kayak Ya itu karena nyari makanan susah atau apa gitu? ya nyari kan nggak boleh keluar kan, pun kalau boleh keluar juga ada jamnya tuh, jadi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jadi cuma boleh keluar itu doang, selebihnya kita ya di rumah aja gitu. Terus nggak kuliah karena libur kan, jamiahnya ditutup, terus kita juga nggak ada kuliah online gitu. Itu di lockdown terus dibukanya lagi kapan? Bulan apa? Atau sekarang masih di lockdown juga? Kalau nggak salah udah nggak kalau nggak salah habis Idul Fitri deh, Idul Fitri atau Idul Adha gitu aku lupa, pokoknya lama banget. Kalau dari abis di lockdown dibuka nih, sampai sekarang korban yang kena COVID itu meningkat atau malah menurun di Sudan itu?
Kalau habis dari setelah lockdown itu, kayak berkurang gitu sih, karena nggak ada berita-berita tentang ini kan, tentang apa namanya, corona gitu. Soalnya mungkin mungkin juga ketutup karena waktu sempat banjir kan di sini, mungkin Mhm, ketutup sama berita-berita banjir, jadi nggak nggak kita juga nggak tahu gitu. Nah, terus kebetulan sekarang kan musim dingin, mhm. terus, jadi ini, jadi meningkat Jadi sekarang korbannya. lagi meningkat nih korbannya bulan ini tuh? Iya iya, lagi Tapi banyak-banyaknya. tapi lagi apa, tapi mulai di-lockdown lagi atau enggak? Atau ada kebijakan baru sama pemerintahnya? Enggak sih, karena dengar-dengar katanya mau di-lockdown lagi, cuma walau alam nggak tahu juga. Semoga Karena kan aja baru nggak banget di-lockdown kita juga lagi ya? iya, janganlah kita belum selesai kuliahnya. Soalnya kan baru-baru banget masuk kuliah tuh September kan, awal September, jadi kayak, ya ampun kalau misalnya di-lockdown lagi kan kayak, ya kita juga kayak batin gitu sih. Terus Itu tapi kalau kebijakan dari pemerintah, kita tetap masuk kuliah, tapi, tetap apa namanya, menggunakan protokol kesehatan gitu, pakai masker, apa namanya, jaga kebersihan gitu-gitu sih. kalau selama kuliah kan kamu kuliahnya offline nih, ada nggak sih kayak Mhm. surat resmi kayak misalkan hasil swab atau hasil rapid gitu pas mau masuk kuliah gitu, harus disiapin nggak surat yang kayak gitu? Enggak sih, kebetulan nggak ada yang kayak gitu. Jadi cuma kita kalau kuliah pun nggak di apa namanya, nggak dites suhu gitu loh. Jadi kita ya udah asal kita pakai masker, ya udah boleh masuk. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk, gitu. Itu selama kuliah itu, eee, ada sesinya nggak? Misalkan satu kelas itu ada 30 orang, terus karena pandemi Mhm. ini, jadi satu kelas itu dibagi jadi 2, ada 2 sesi. Sesi pertama 15 orang, terus nanti sesi keduanya 15 orang, atau kayak gimana di sana kuliahnya? Enggak ada kayak gitu. Dulu awalnya aku mikirnya kayak gitu kan, Mmm, tapi mungkin, karena kelasnya tuh emang kelasnya nggak terlalu besar, nah terus muridnya banyak, jadi mhm. awal-awal ya udah duduk biasa aja, duduk bareng-bareng gitu. Terus awal-awal juga masker tuh nggak apa namanya, nggak banyak yang make gitu. Tapi pas akhir-akhir ini karena meningkat kan, jadi, dari USADA juga ada yang kalau bisa duduknya berjarak, terus pakai masker terus di kelas gitu. Tapi ya itu nggak semua sih, karena ya itu kekurangan fasilitas. Maksudnya kelasnya nggak besar gitu kan, Mmm. Kalau gitu. selama kuliah offline ini, ada nggak sih, hambatan gitu bagi kamu? Pas kuliah offline tapi lagi pandemi gini, ada nggak hambatannya? Atau malah biasa aja kayak normal-normal biasa sebelum ada pandemi gitu? Aku sih ngerasanya normal-normal aja, kayak kuliah biasanya aja. Cuma ya, apa namanya, karena mungkin kita udah libur panjang pas lockdown itu, jadi kita susahnya ini doang sih, ngejar materi gitu. Jadi kayak harus cepet-cepet selesai gitu. Tapi kuliahnya kayak biasa. Kalau dari kedutaan RI-nya ada nggak kayak bantuan gitu buat mahasiswa Indonesia yang kuliah di Sudan selama pandemi, dari Kalau awal dari pandemi? KBR, pas awal-awal di lockdown itu dapat bantuan dari KBRI, kayak sembako gitu, panganan gitu. Dapat per rumah, kan banyak kan yang tinggal di rumah juga. Jadi per rumah tuh dapat, terus anak-anak asrama juga dapat. Gak cuma dari KBRI sih, gak cuma dari KBRI alhamdulillahnya. Mmm, Dari kayak misalnya kekeluargaan, kayak aku kan dari Jawa Tengah kan. mhm. Nah, kekeluargaan Jawa Tengah dapat bantuan tuh, tapi cuma uang sih, nggak apa namanya, nggak sembako gitu. Banyak kan uang kalau yang dari kekeluargaan. Berarti di sana tuh kayak banyak komunitas-komunitas kayak gitu ya? Kayak komunitas Iya, Jawa Tengah atau komunitas Islam iya, yang di sana gitu ya? Banyak ya biasanya perkumpulannya? banyaknya kekeluargaan sih, kekeluargaan kayak kekeluargaan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta gitu, Kalimantan, Mmm. itu sih. Kalau bulan ini masih dapat kayak bantuan gitu nggak dari kedutaan atau dari kekeluargaan itu?
Kebetulan sih enggak, karena udah nggak lockdown ya, jadi kayaknya mungkin mungkin mikirnya juga udah bisa, apa namanya, aktivitas di luar, belanja gitu-gitu. Jadi cuma pas awal-awal lockdown aja sih, karena kan nggak boleh keluar sama sekali itu kan. Iya. Mhm, Pertanyaan terakhir nih. oke. Kan sekarang lagi pandemi kan, berarti kan otomatis Iya kamu tuh nggak bisa pulang ke Indonesia kan? Ada nggak sih iya. niatan dari hati kamu gitu buat pulang ke Indonesia kalau misalkan pandemi ini udah berakhir atau mau pulangnya pas lulus kuliah aja? Enggak. Pengen banget, soalnya aku belum pernah pulang sama sekali. Dari Udah awal aku kuliah? hampir 2 tahun iya, dari awal ke Sudan belum belum pernah pulang, udah 2 tahun aku di sini belum pernah pulang kan, jadi pengen banget pulang, ya Allah. Karena kan sebenarnya bisa kan pulang kan, cuma ya itu repot, harus swab, harus Hmm, ngurus-ngurus, apa namanya, izin keluar dari sini kan, mm-mm. ya gitu deh. Tapi, kemarin juga banyak yang pulang kok pas pas, apa namanya, pas pandemi, dan Eh, itu biayanya mahal tiketnya. Kalau kamu tahu nggak sih kalau misalkan kamu pulang nih, kamu pulang ke Indonesia, Mhm terus nanti kamu mau balik lagi ke Sudan, ada karantina mhm. nggak kalau di sana tuh? Kamu tahu nggak? Kalau ke Sudan, kemarin ya teman-teman aku yang pada pulang, pokoknya kalau misalnya dari sini udah, negatif, kebetulan nggak dikarantina pas di Jakarta, dan pas dari Indo ke sininya juga enggak. Jadi cuma ya udah hasil swab-nya aja, gitu. Berarti bawa misalkan dari Jakarta mau ke Sudan lagi, tinggal bawa hasil swabnya aja kayak gitu. Iya, heeh. Tapi itu ada tenggang waktunya gitu loh. Jadi kayak misalnya, kalau ke Sudan itu tenggang waktu dari keluar hasilnya sampai ke sini tuh sehari apa 2 hari gitu, lupa aku, Hmm. Ya gitu. udah, segitu aja kali ya. Makasih Oke, banyak loh udah mau iya diwawancarain. sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum Rofifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.